kita akan belajar matematika. Kita akan mulai dengan bilangan bulat. Nah, Adik Akil tahu sing bilangan bulat tuh terdiri dari apa saja? Nggak tahu. Bilangan bulat itu terdiri atas 3. Yang pertama ada bilangan asli, yang kedua itu bilangan nol, dan yang ketiga bilangan negatif. Akil tahu sing bilangan asli itu yang kayak bagaimana? Yang kayak 1, 2, 3. Ya, jadi bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan nol. Bilangan nol itu 0. Tahu 0? Nah, kemudian yang ketiga bilangan negatif. Akil tahu sih bilangan negatif itu apa? Nggak tahu. Nah, bilangan negatif itu bilangan yang nilainya tuh di bawah 0. Contohnya yaitu -1, -2, -3 dan seterusnya. Nah, dalam bilangan bulat ini kita bisa notasikan dalam garis bilangan. Jadi kayak begini. Pada garis bilangan asli itu dia berada pada sebelah kanan 0. Bilangan 0 terdapat pada bagian tengah garis bilangan. Kemudian bilangan negatif terdapat di sebelah kiri 0. Jadi dengan garis bilangan juga kita bisa membandingkan bilangan bulat. Contohnya kita bandingkan 5 dan 3. Kalau di dalam garis bilangan 5 ini dia berada di sebelah kanan 3. Ya. Nah, pada garis bilangan angka yang berada di sebelah kanan itu nilainya lebih besar dari angka yang terletak di sebelah kiri. Jadi kalau kita bandingkan 5 dan 3, maka 5 lebih dari 3. Karena pada garis bilangan 5 terletak di sebelah kanan 3. Contoh yang lain yaitu kita bandingkan -2 dan -5. Dalam garis bilangan -2 terletak di sebelah kanan -5. Maka nilai -2 lebih dari -5. Dapat ditulis -5 kurang dari -2. Karena -5 ini dia terletak di sebelah kiri -2. Makanya -5 dia kurang dari -2. Kemudian berikutnya kita masuk di penjumlahan dan sifat-sifatnya. Nah, pada penjumlahan sifat yang pertama itu ada sifat komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Kita mencoba dengan contoh soal yaitu 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Yang pertama nih kita cari 2 tambah 3 ini berapa? 5. Nah, kalau 3 tambah 2? 5. Nah, berarti kalau pada operasi penjumlahan itu ketika angkanya diputar di bolak-balik itu hasilnya tetap sama. Jadi itu arti dari sifat komutatif. Nah, kemudian sifat yang kedua itu ada sifat asosiatif. Bunyinya yaitu dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Nah, contohnya yaitu dalam kurung 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah dalam kurung 3 tambah 2. Pada
bilangan bulat, tanda operasi yang dikerjakan terlebih dahulu itu kan tanda dalam kurung. Jadi kotong kerja yang di dalam kurung. 2 tambah 3 berapa? 5. 5. Kan masih ada 2 tambah 2. Tadi kotong sudah dapat 5. Berarti 5 tambah 2 7. 7. Kemudian kotong lihat di ruas sebelah. 2 tambah dalam kurung 3 tambah 2. Di sini juga kita kerjakan ruas dalam kurung tanda dalam kurung terlebih dahulu. Itu 3 tambah 2. 3 tambah 2 5. 5. Nah, tadi juga masih ada tambah 2. Kan? 5 tambah 2 7. 7. Hasilnya sama kan? Berarti sifat asosiatif ini sifat ketika kita memindahkan tanda dalam kurung ke ruas tanda dalam kurung pada operasi penjumlahan ke angka lain, maka hasilnya itu tetap sama. Lalu yang ketiga ada tertutup. Nah, tertutup ini misal A dan B bilangan bulat, maka dalam kurung A tambah B juga bilangan bulat. Yang selanjutnya ada memiliki unsur identitas. Penjumlahan juga memiliki unsur identitas. Contohnya A tambah 0 sama dengan A, maka 0 disebut sebagai identitas penjumlahan. Contoh, A ini kita masukkan angka, misal 3. 3 tambah 0 sama dengan 3, tetap sama, maka 0 disebut identitas penjumlahan. Selanjutnya ada inverse penjumlahan. Inverse adalah kebalikan. Jadi inverse penjumlahan adalah kebalikan penjumlahan. Contohnya A tambah min A sama dengan 0, maka min A disebut inverse penjumlahan dari A. Mengapa? Karena jika A ditambah kebalikan A yaitu min A, hasilnya itu akan 0. Jika hasilnya 0, maka min A di sini disebut inverse atau kebalikan penjumlahan dari A. Setelah penjumlahan ada juga pengurangan. Pengurangan ini merupakan lawan atau inverse dari penjumlahan. Sama seperti contoh tadi, kita lihat contoh pengurangan. A kurang B sama dengan A tambah min B. Contoh 8 kurang 2 sama dengan 8 tambah min 2 sama dengan 6. 8 tambah 2 adalah bentuk pengurangan, dan 8 kurang 2 adalah bentuk pengurangan, dan 8 tambah min 2 adalah bentuk penjumlahan. Jadi pengurangan adalah inverse atau kebalikan dari penjumlahan, dan hasilnya tetap sama. Selanjutnya ada perkalian. Perkalian juga sama seperti penjumlahan, ada beberapa sifat yang sama. Perkalian, arti perkalian itu contoh 3 kali min 2 sama dengan min 2 tambah min 2 tambah min 2, atau min 2 dikali sebanyak 3 kali. Lalu ada juga perkalian tanda. Jika angka positif dikalikan angka positif, hasilnya akan tetap positif, dan angka positif dikali angka negatif, hasilnya negatif. Kesimpulannya, jika angkanya sama, positif kali positif atau negatif kali negatif, hasilnya akan tetap positif. Jika angkanya berbeda, positif kali negatif atau negatif kali positif, hasilnya akan menjadi negatif. Nah, Adik Akil, tadi kan Kakak Sultan dan Kakak Humaid nih sudah jelaskan sifat-sifat penjumlahan, pengurangan, dan arti dari perkalian. Nah, Adik Akil bisa sih jelaskan kembali apa itu sifat-sifat penjumlahan, pengurangan, dan arti dari perkalian itu bagaimana? Oke, yang pertama itu sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama komutatif. Komutatif contohnya itu A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua itu asosiatif.
Contoh, dalam kolom A tambah B tambah C sama dengan A tambah B dalam kolom tambah C. Yang ketiga tertutup. Contoh, A dan B bilangan bulat, maka A tambah B juga bilangan bulat. Yang ketiga itu memiliki unsur identitas. Contoh, A tanda 0 kebenaran A, maka 0 adalah identitas dari A. Yang ketiga inverse penjumlahan. A tambah min A sama dengan 0. Maka min A sama saja dengan A kurang A. Yang kedua itu pengulangan. Pengulangan adalah lawan atau inverse dari penjumlahan. Contoh, A tambah B sama dengan A kurang B. Contoh kedua yaitu tadi itu bukan A tambah B, tapi A tambah min B. A tambah min B. A tambah min B sama dengan A kurang B. Contoh yang kedua, A kurang B 8 kurang 2 sama dengan 8 tambah min 2. Yang ketiga itu perkalian dan arti dari perkalian. Arti dari perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Contoh, 3 kali min 2 sama dengan min 2 tambah min 2 tambah min 2. Tanda-tanda perkalian. Positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Ya, alhamdulillah. Jadi Akil bisa jelaskan kembali apa yang Kakak Sultan dan Kakak Humaid kasih. Kakak Sultan dan Kakak Humaid harap Akil nanti bisa bermantap lagi di rumah. Insyaallah nanti ketemu di pertemuan berikutnya kita akan bahas sedikit lagi yang tadi ketemu bahas sama-sama nih.